wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas silakan disiapkan dan dipimpin doa. Taruna, Ranger, greeting. Good morning. Etis. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ahmad Irham, Adinda Cahyani. Sakit ya? Sakit. Oke. Astia. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan lanjut ke bab 3. Kemarin kita sudah membahas tentang barisan dan deret. Sekarang kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, atau kalau nanti kita singkat itu biasanya disingkat dengan SPTLDV. Nah, ini apakah kalian masih ingat apa itu persamaan? Ada yang tahu? Oke, silakan, Novi. Mohon izin menjawabnya. Dalam Pusaka Rizky absen 26. Persamaan adalah soal matematika yang menggunakan tanda sama dengan. Oke, persoalan matematika yang menggunakan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu apa? Oke, boleh Esti? Mohon izin menjawab. Pertidaksamaan adalah soal matematika yang menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, sekarang saya ada pertanyaan lagi. Bagaimana mengubah suatu masalah menjadi sistem pertidaksamaan linear? Jadi biasanya ada soal cerita, terus gimana caranya kita menyelesaikannya dalam matematika? Kita misalkan dengan variabel. Oke. Kalau sudah dimisalkan dalam suatu variabel, gimana cara kita menyelesaikannya? Gimana caranya? Oke, pakai substitusi. Selain substitusi ada lagi? Bisa pakai eliminasi. Bisa pakai eliminasi. Nah, kira-kira manfaat dari SPLTV ini bisa digunakan untuk apa? Mau izin jawabnya? Oke, Bram, silakan. Manfaat dari SPTLDV itu digunakan untuk menentukan nilai X dan Y. Jawaban dari Bram tadi bukannya tidak tepat, tapi ada lagi. X dan Y nanti itu untuk menentukan apa? Nah, ini silakan dibaca dulu untuk manfaat dari SPLTDV. Konsep dari SPLTDV ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimal di dalam industri, perbankan, pendidikan, dan masalah-masalah lain yang membutuhkan hasil optimum dengan keterbatasan sumber daya. Khusus di pertemuan kali ini, kita akan membahas yang pertama aja, bagaimana cara mencari keuntungan maksimum. Untuk pembelajaran kita hari ini, materinya adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tujuan kita nanti adalah menentukan nilai maksimum. Penilaiannya ada secara kelompok, yaitu saya nilai dari diskusi kalian dan juga presentasi. Untuk penilaian individu seperti tanya jawab dengan kelompok, tanya jawab dengan saya, itu juga akan mendapat poin. Di sini ada suatu berita terkait tentang manfaat memulai bisnis di usia muda. Kalian sebagai warga muda Indonesia, apakah kalian akan terinspirasi dengan berita ini ya? Sekarang saya bagikan LKPD ke kalian. Untuk masalah yang pertama bisa kalian baca terkait dengan bisnis di usia muda. Nah, di sini coba kalian rancang bagaimana rencana bisnis sederhanamu. Kalian diberi modal 500, kemudian kalian disuruh menentukan barang apakah yang kira-kira akan kalian jual. Untuk langkah-langkahnya kalian bisa lihat di LKPD ini. Soalnya pakai soalnya ini nanti di screenshot kita
SPU itu harga jualnya sama dengan Oh, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perencanaan pembuatan usaha sate buyut dan bubur ayam. apa yang akan kami buat itu kelompok kami akan memberikan makanannya supaya Bagaimanakah fungsi kendala dan fungsi tujuan yang bisa kalian buat? Coba terangkan kedua fungsi kendala dalam bentuk grafik. Dalam hal ini kami menemukan fungsi kendala dua macam, yaitu dari harga dan fungsi kendala harga dan juga fungsi kendala jumlah. Perkenalkan, nama saya Ibu Belasona, absen 34. Saya mau bertanya, kenapa jumlah sate puyuh jumlahnya lebih banyak sekali dibandingkan dengan bubur ayamnya? Kami jawab. Karena perhitungan memang itu adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang mau ditanya, apakah pilihan tersebut relevan untuk dipilih sebagai barang dagangan? Menurut kelompok kami, pilihan tersebut kurang relevan untuk kasus realnya. Tidak mungkin kita yang bermaksud berjualan bubur ayam dan sate putunya sebagai pelengkap, malah jumlahnya berbanding jauh. Jadi kelompok kami akan mempertimbangkan untuk menambah jumlah bubur ayamnya dan mengurangi sate puyuhnya meski nanti keuntungannya dan didapat tidak maksimal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menunggal izin. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengerjaan matematika yang sudah kami kerjakan. Kami akan membahas sistem pertidasamaan linear dua variabel. Jadi di soal ini barang makanan minuman yang akan kalian jual berapa harga beli dan rencana harganya. Di sini kita akan menjual es semangka dan es teh. Harga beli semangka dari 5.000 dan harga jual 6.000. Sedangkan es teh harga beli 2.000 dan harga jual 2.500. Di sini tertera fungsi kendala. Yang pertama 5x ditambah 2y kurang dari 500. Untuk yang kedua 5x ditambah y kurang dari 200. Fungsi tujuan nilai maksimum sama dengan 1000x ditambah 500y. Jadi nama saya adalah Rizky Santiantara Susanto, nomor absen 18. Pertanyaan saya adalah kenapa hasil dari X dan Y harus dibulatkan? Kenapa hasil pembulatan 166,7 menjadi 166 bukan 167? Baik, terima kasih. Kenapa hasil dari X dan Y harus dibulatkan? Karena ini adalah jumlah barang, jadi tidak mungkin hasilnya dalam desimal. Jumlah barang kan harus utuh, tidak dalam koma, maka harus dibulatkan. Sekian, terima kasih. Kenapa hasil pembulatan 166,7 menjadi 166 bukan 167? Karena syarat kita membeli barang adalah kurang dari 200, maka pembulatannya juga diambil yang di bawahnya agar tidak melebihi 200. Ya, sesi presentasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Penampilannya tadi sudah bagus dan juga lancar. Mungkin untuk moderator tadi jangan terlalu grogi ya. Nah, sekarang kita coba bikin kesimpulan untuk materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Ada yang tahu? Oke, silakan Bella. Sistem jual atau lebih pertidaksamaan yang terdiri dari dua variabel. Sekarang untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk menentukan nilai maksimum? Oke, Bagas,
Silakan. Ya, jawab. Jadi untuk menentukan yaitu satu, kita harus menentukan harga beli dan harga jual. Dari modal yang kita punya, kemudian dibuat fungsi skala dan fungsi tujuan. Terima kasih untuk Bagas. Nah, ini sekarang untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Menurut kalian, apakah pembelajaran ini lebih menyenangkan dibandingkan pembelajaran kita yang biasanya? Ya. Untuk hari ini, manfaat dari pembelajaran yang bisa kalian dapatkan apa saja? Di pembelajaran hari ini bisa memanfaatkan untuk membuka usaha, terus itu biar rugi atau tidak. Nah, kira-kira untuk pembelajaran kali ini kesulitannya ada di mana? Menilai, menghitung keuntungan atau kerugian suatu barang. Itu kesulitannya ya? Di mananya? Di membuat grafiknya atau di eliminasinya? Dibuat grafiknya. Oke, terima kasih buat Arya. Oke. Sekarang saya punya lembar evaluasi diri. Di sini ada penilaian diri sama penilaian teman sebaya. Jawab sejujur-jujurnya. Tidak usah melindungi temannya sendiri ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan tes formatif. Silakan dikerjakan sendiri dan jangan contekan. Terima kasih untuk partisipasi aktif kalian dalam pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Untuk materi selanjutnya, coba kalian baca-baca mengenai bagaimana cara menentukan nilai minimum. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif kalian. Ketua kelas silakan dipersiapkan dan diakhiri dengan doa. Haruna Ranzer, kritik